Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya PDIP mulai memberikan sinyal kuat kepada dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Pilkada 2024. Wah, ini luar biasa begitu strategi politik yang dimainkan oleh PDIP. Saya kira PDIP itu harus punya kekuatan untuk melawan mereka. Bagaimana kekuasaan dari seorang Prabowo yang di belakang mereka tentu ada seorang Jokowi. Maka secara tidak langsung karena kader PDIP belum mampu untuk disodorkan ke DKI Jakarta, maka kalau mereka mendukung Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan, mereka punya kekuatan sebagai oposisi. Karena pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa loh begitu kan. Apalagi kabarnya ya saya mendapatkan kabar bahwa PKS, PKB dan Nasdem akan mengusung Anies Baswedan lagi untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jelas strategi mereka tidak ingin pendukung-pendukung Anies Baswedan yang sudah terlanjur mendukung tiga partai ini ya tidak mau kehilangan para pendukung-pendukung Anies Baswedan. Maksudnya adalah biar tidak dicap sebagai pengkhianat yang kemudian sekarang ingin bergabung kepada koalisi Prabowo. Itu sebenarnya strategi penting begitu kan. Maka saya berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP kalau mereka mengusung Anies Baswedan itu hal yang tepat. Kenapa? Karena Anies Baswedan bisa saja disodorkan untuk bisa melawan seorang Prabowo, bisa menjegal bagaimana kekuatan seorang Prabowo, bisa menjegal kekuatan seorang Gibran di situ begitu kan. Maka hitung-hitungannya dibandingkan Gibran untuk maju sebagai presiden di tahun 2024, mending Anies Baswedan saja. Orang akan berpikir seperti itu begitu kan. Masa dinasti politik yang hanya 7 anggota keluarga dinasti politik seorang Jokowi ya bisa mengalahkan masyarakat jutaan orang 280 juta. Itu bayangkan kita itu begitu kan. Ya melihat dengan dinasti kekuatan mereka. Artinya secara langsung kalau mereka ini mendukung Anies Baswedan, saya kira langkah politik mereka baik begitu kan. Nampaknya banyak sekali pro dan kontra masalah soal ada yang setuju dan ada yang tidak setuju begitu kan. Karena bagaimanapun dulu di tahun 2017 itu sudah masa lalu. Walaupun kader-kader PDIP, para buzzer-buzzer mereka sudah mengkritik Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan dianggap pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang tidak bisa memajukan DKI Jakarta pada waktu itu. Tapi sekarang kalau mereka mendukung apakah tidak malu? Nah, itu yang diungkit oleh para netizen begitu. Tapi bagi kami oke lah, kita itu menjadi pemimpin bukan soal flashback ke belakang, tapi bagaimana yang kita hadapi untuk masa depan begitu kan. Ya, karena ada terobosan baru dan sebagainya. Ini PDIP beri sinyal dukung Anies Baswedan maju Pilkada 2024 di Jakarta. PDIP memuji kelayakan ex-capres nomor 1 Anies Baswedan yang dinilai masih potensial maju pada bursa kandidat Pilkada 2024 di DKI Jakarta ya. Bahkan musuh dari musuhku adalah kawanku. Ini langsung komentar dari netizen begitu kan ya. Padahal waktu Anies menjabat itu PDIP begitu udah kayak mengkritik semua. Apalagi ya si Butet Finanya udah kayak apa ini? Belum lainnya yang dibilang bakal kayak Surya dan sebagainya. Itu kan masa lalu begitu kan. Jadi bagi kami adalah mari kita tatap bersama untuk masa depan bersama Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita ambisi mereka, kekuatan mereka begitu kan ya, terus kemudian menjelekkan mereka, terus kemudian muncul narasi-narasi tidak baik, kapan mau maju bangsa kita? Lebih baik kita bergandengan tangan bersama-sama bagaimana mereka ya Anies Baswedan ya didorong untuk maju sebagai gubernur di Jakarta dan dipersiapkan untuk maju sebagai seorang presiden. Itu langkah yang baik. Bukan tidak mungkin nanti Anies Baswedan wakilnya bisa saja dari PDIP begitu kan. Mungkin karena pada kenyataannya kekuatan sekarang yang dilihat Anies Baswedan adalah satu, Anies punya prestasi, punya gagasan, pernah mengalami memimpin DKI Jakarta dan itu sukses begitu kan. Modal utama di situ begitu. Maka secara tidak langsung bagi kami Anies menjadi potensi untuk didukung ya, untuk didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi langkah yang kemudian dilakukan oleh para netizen banyak kritikan-kritikan di situ begitu kan ya.
mulai dari beberapa kader PDP yang kemudian selalu mengkritik oleh PDIP ya, kader PDP yang mengkritik kepada Anies Baswedan waktu di DKI Jakarta. Tapi bagi kami sah-sah aja begitu kan, karena ini adalah bagian dari demokrasi kita. Tapi bagaimanapun begitu kan ya, bagaimanapun yang namanya demokrasi tetap memperjuangkan hak-hak sebagai pemimpin. Ya kalau tidak ingin dikritik jangan jadi pemimpin, kan begitu logikanya. Nah caranya adalah bagaimana ya Anies Baswedan dikritik habis-habisan, mereka tetap santai ya, relax ya, terus kemudian biarlah waktu yang akan menjawab, biarlah prestasi-prestasi Anies Baswedan yang menjawab begitu kan. Bahkan salah satu yang kemudian PDP memuji kelayakan ex capres ya nomor urut 1 Anies Baswedan, karena mereka satu dinilai menjadi potensi yang sangat luar biasa, yang kedua mereka mengakui bagaimana Anies Baswedan dan prestasinya yang ada di Jakarta saat ini. Ini luar biasa loh begitu kan. Artinya secara tidak langsung sekarang kalau dulu keluar-keluar mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, tapi sekarang mereka pada akhirnya mengakui juga kehebatan Anies Baswedan, mengakui bagaimana prestasi Anies Baswedan waktu ya yang kemudian memimpin di DKI Jakarta 2017. Bayangkan ya, sekarang sudah mengakui pula begitu. Ini gimana konsepnya begitu kan? Bahkan ya pujian terhadap Anies Baswedan itu dilayangkan oleh Sekretaris DPD PDP DKI Jakarta yang namanya Pantas Nainggolan. Mereka memuji di situ begitu kan, punya rekam jejak yang baik. Maka menurut saya pribadi bolehlah dulu mengkritik ini demi kebaikan, kan begitu logikanya begitu kan ya. Bagaimana ya Nainggolan ini atau kader PDIP ini ya melihat bagaimana rekam jejak ex gubernur DKI Jakarta. Wah luar biasa, lika-liku mereka. Mereka membuat JIS saja ya, membuat JIS sangat luar biasa mereka. Ketika Anies Baswedan membangun JIS kritikan dari PDP, wow ya, dianggap bisa mangkrak ya, Formula E tidak becus, Formula E tidak akan bisa maksimal dengan negara-negara lain, bahkan bisa gagal dan sebagainya. Tapi terbukti ketika Anies Baswedan melakukan itu begitu kan ya, jadi semua JIS jadi, Formula E jadi begitu kan ya. Kawasan-kawasan yang digusur oleh Ahok dan Jokowi pada waktu itu begitu kan ya, diperbaiki oleh Anies Baswedan, diberikan solusi. Dan sekarang mau diapresiasi luar biasa begitu kan. Artinya secara logika saya menangkap bahwa kritikan dari PDIP justru membuat semangat Anies Baswedan. Karena ada orang pemimpin begitu kan ya, dikritik malah ngambek mereka. Dikritik dikit ya malah mereka songong begitu kan. Banyak pemimpin-pemimpin seperti itu begitu. Ada yang mau dikritik dan ada yang tidak. Tapi menurut saya pribadi kritikan-kritikan itu justru Anies Baswedan tidak begitu mendengarkan begitu kan ya. Malah Anies memberikan satu statement, biarlah waktu yang akan menjawab. Dan itu sekarang waktu yang akan menjawab bahwa semua orang bahkan kader PDIP yang dulunya ya garang banget kepada Anies Baswedan ya, mengkritik habis-habisan di situ begitu kan. Tapi nampaknya sekarang mengakui bagaimana prestasi Anies Baswedan. Makanya dulu keluar-keluar apalagi partai PSI begitu kan ya. Partai 0, begitu mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan. Tapi nampaknya sekarang sudah mulai kecewa ya. Karena Anies Baswedan punya prestasi banyak ya, PSI mulai agak kecewa sana sini begitu. Ya, sejak dipimpin oleh Gibran, oleh Kaisang ya, semuanya sudah bisa menghormati satu sama lain. Nah, inilah politik yang sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.